Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita dan orang tua kita, Habibuna Al-Habib Muhammad Baqir Maula Dawilah. Yang saya muliakan dan kita muliakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad. Yang saya muliakan dan kita muliakan guru kita, panutan kita, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf, dan para habaib-habaib yang lainnya yang tidak mampu saya menyebutkan satu persatu nama-namanya, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan takdim kami kepada kalian, kepada panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan para habaib-habaib ini diberikan rahmat, diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, terutama selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kiayat, para asatid semua yang hadir di sini, para sesepuh dan bini sepuh, khususnya keluarga besar dari Bapak, dari Kiai Haji Abah Zainuddin, yang dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat saya muliakan. Saya tidak panjang lebar, saya langsung dalam intinya, bahwasanya Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin, pernah berkata dalam suatu kitabnya Ad-Da'watu Tama. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, dzukira fi ba'dil akhbar, bahwasanya disebutkan di dalam suatu periwayatan, ana rajula sahiba Musa alaihi salam, bahwasanya ana rajulan sahiba Musa alaihi salam, ada seorang laki-laki selalu bersahabat dengan Nabi Musa alaihi salam, walazamahu, dan selalu menyertai Nabi Musa alaihi salam dimanapun dia berada, hatta akhadha anhul ilma, sampai seorang laki-laki ini mengambil ilmu dari Nabi Musa begitu banyaknya. Tapi sayang, ketika dia mengambil ilmu yang banyak dari Nabi Musa tersebut, ilmunya disalahgunakan. Ilmunya digunakan untuk mencari keuntungan dunia. Ilmunya digunakan untuk memperkaya diri. Sehingga ketika dia memberikan ilmu kepada seseorang, faja'ala yaqul, dia mengatakan, hadatsana Musa kalimullah, aku telah mendapatkan ilmu dari Nabi Musa kalimullah. Kalau kamu mau, aku berikan kepadamu, tapi ada imbalannya. Kau berikan aku fulus, kau berikan aku uang, kau berikan aku kekayaan, baru aku kasih ilmu. Hatta athara wa kathura maluh, sampai orang ini banyak hartanya, banyak uangnya, dodolan ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thumma faqadahu Musa alaihi salam, kemudian Nabi Musa mencari dia, muridnya yang selalu bersamanya, lama tidak ketemu. Faja'ala yas'alu Musa anhu, fala yasma'u lahu bi khabarin. Sehingga Nabi Musa menanyai, mana murid saya, kok tidak ada kabarnya. Ila anja'ahu rajulun wa fi yadihi khinzirun wa fi unukihi hablun aswad. Sehingga Nabi Musa ketemu seorang laki-laki membawa babi, yang mana di lehernya babi tersebut ada tali hitam. Fasa'alahu Musa anhu, maka Nabi Musa bertanya kepadanya tentang muridnya, hal ra'ah, hei fulan, apa kamu melihat muridku yang selalu bersamaku, yang selalu menyertai aku dimanapun berada, fulan bin fulan?
Apa kata orang ini? Qala na'am, ya saya mengetahuinya. Dan saya tahu. Di mana dia? Langsung orang itu mengatakan, huwa hadzal khinzir. Huwa hadzal khinzir. Muridmu ya Musa, ini jadi babi. Kenapa demikian? Kok bisa jadi-jadi? Saya tidak tahu. Karena tidak tahu, dalam keadaan demikian Nabi Musa pun minta kepada Allah. Hatta sa'ala Musa rabbahu an yu'idahu ila suratihi. Sampai Nabi Musa mengangkat kedua tangannya dan minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan bentuk muridku dari babi ke manusia. Supaya apa? Liyas'alahu amma asabahu. Supaya Nabi Musa bisa tahu apa sebabnya kok Allah menjadikan dia itu babi. Supaya tanya. Tetapi ketika Nabi Musa meminta gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, lau sa'altani bima sa'ala Adamu wa man ba'dahu an u'idhahu lam af'alhu. Ya Musa, kalau kamu minta kepadaku seperti permintaan Nabi Adam dan orang-orang setelahnya untuk aku mengembalikan muridmu yang jadi babi ini ke manusia, saya enggak mau. Walakinni ukhbiruka anhu lima sona'tu bihi hakadha. Tapi aku mengabarkan kepadamu ya Musa, kenapa aku jadikan muridmu babi. Kenapa ya Rabb? Dengar ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran buat kita. Ya Musa, innahu kana yatlubud dunya biddin. Ya Musa, innahu kana yatlubud dunya biddin. Muridmu wahai Musa mencari dunia dengan dodolan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kisah yang menarik. Pelajaran buat kita ma'asyiral muslimin. Untung ini terjadi di zaman Nabi Musa dan pada umat Nabi Musa. Kalau seandainya ini terjadi pada zaman kita dan di zaman umat Nabi Muhammad SAW, mungkin kita sebagai seorang awam, saya sebagai orang awam, akan melihat banyak babi-babi berkeliaran ma'asyiral muslimin. Kenapa demikian? Banyak orang-orang yang di zaman sekarang ini berilmu, tetapi dodolan ilmu nih. Tapi untung ma'asyiral muslimin kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat khairul anbiya, khairun nabi, Nabiuna Muhammad SAW. Sehingga kita mulia gara-gara Nabi Muhammad, kita aman gara-gara Nabi Muhammad, kita dicintai oleh Allah gara-gara Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmah. Dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmah, kita aman ma'asyiral muslimin. Kalau umpamanya itu terjadi di zaman Musa, terjadi pada zaman sekarang, banyak babi-babi ma'asyiral muslimin. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang demi harta, demi dunia, demi jabatan, demi fulus, demi kekayaan, dia berani menjual agamanya ma'asyiral muslimin. Dia berani fatwa ngawur. Yang haram itu menjadi halal. Betul apa enggak? Vaksin itu haram, ada najisnya. Halal ma'asyiral muslimin di zaman sekarang. Yang maksiat itu menjadi boleh ma'asyiral muslimin di zaman sekarang. K-pop, tahu K-pop enggak? Jogetan Korea, jogetan orang-orang banci. Itu tidak apa-apa ma'asyiral muslimin. Maksiat. Dan sinetron Korea pada saat ini pun yang penuh maksiat, tidak mendidik, tidak apa-apa. Supaya generasi ini berkreasi. Hancur ma'asyiral, hancur. Salbut. Ruwet ma'asyiral. Kenapa ini terjadi? Dunia. Kenapa ini terjadi? Fulus. Kenapa ini terjadi? Jabatan. Kenapa ini terjadi? Populer. Allahumma sholli ala Muhammad.
Seandainya ini terjadi di zaman Nabi Musa, dan seandainya di zaman Nabi Musa terjadi pada saat ini, kita akan banyak melihat babi-babi, masyaallah muslimin. Tapi lain dengan dua tokoh ini, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad dan Kiai Haji Aba Zainuddin. Dua tokoh ini orang baik, masyaallah muslimin. Ini orang yang saya katakan orang baik. Kenapa saya katakan orang baik? Karena umurnya manfaat untuk umat. Betul? Ilmunya manfaat untuk umat. Betul? Hidupnya manfaat untuk umat. Betul? Memang mereka tidak banyak bicara, tidak banyak khutbah, tapi semua gerak-geriknya manfaat untuk umat dan dicintai oleh umat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang semacam ini yang terbaik, ma'asyiral muslimin, manfaat bagi umat, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Dan kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita dapat barokah mereka semuanya, amin. Kita tidak kumpul di majelis ini dan tidak ada majelis ini kecuali barokah mereka, ma'asyiral muslimin. Kemudian kita dapat barokah, kita tidak bisa mengandalkan amalan-amalan kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat barokah, amin ya rabbal. Terakhir, masyaallah muslimin, maaf terakhir. Sampun. Terakhir, sampun. Terakhir, masyaallah muslimin. Kita kenal seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Dia lahir di Buraidah, Saudi Arabia. Abdullah Al-Qasimi terkenal orang yang semangat di dalam berdakwah. Dia lahir di Buraidah di Saudi Arabia pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1996. Jadi umurnya 89 tahun. Dia orang cerdas, dia orang alim, bahkan produktif di dalam mengarang karang-karangannya yang banyak. Di antara karangannya adalah As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, pertentangan antara Islam dan penganut berhala, penyembah berhala. Dari kecerdasannya dan kealimannya dan kecerdasan analisis ilmunya, sampai dia dijuluki Ibnu Taimiyah kedua, ma'asyiral muslimin. Kenapa dijuluki Ibnu Taimiyah kedua? Karena pemikirannya, ilmunya, kecerdasannya, dan karangan-karangannya semua mendukung pemikiran Ibnu Taimiyah, sehingga dijuluki Ibnu Taimiyah yang kedua. Tapi sayang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dia kawin dengan seorang gadis perempuan yang cantik dari Beirut, maka berubah keadaannya 180%, ma'asyiral muslimin. Bukan 100%, tapi 180%. Yang dulunya dia mendukung pemikirannya, ilmunya, kecerdasannya, karangannya kepada Ibnu Taimiyah, sekarang berubah. Bukan mendukung Ibnu Taimiyah, tapi mendukung liberal. Apa yang tidak cocok dengan otak disingkirkan, ajaran agama yang cocok diambil. Bahkan mendukung ajaran yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendukung ajaran barat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akibat daripada kawin dengan seorang gadis dari Beirut, berubah semuanya keadaannya. Memang kalau orang itu terkena dua hal ini pasti berubah. Yang pertama narkoba, yang kedua narkode. Betul apa enggak? Kalau sudah kena dua ini, narkoba sama narkode, yang pinter jadi goblok, maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah berubah pemikirannya, liberal, dan pemikiran-pemikiran asing. Sampai-sampai juga pemikirannya, ma'asyiral muslimin, juga mendukung pemikiran ateisme, pendukung pemikiran orang yang tidak beragama, karangannya juga. Maka dia punya karangan namanya Hadhil Aghlal. Ini belenggu, agama itu belenggu. Mendukung pemikirannya, ilmunya kepada komunis, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan komunis. Dia masuk ke komunis, keluar dari Islam, masuk ke komunis dan mati dalam keadaan komunis pada tahun 1996. Naudzubillah min dalik. Dalam periode itu pun ada pendeta namanya Yusuf Estes. Dia semangat di dalam menyebarkan agama Nasoro. Tapi Allah berbicara lain. Di akhir hidupnya Allah kasih hidayah dan dia masuk Islam, bahkan berbalik 180%. Dia membela agama Islam dan menjadi dai dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dua contoh orang ini pelajaran buat kita di sini, ma'asyiral muslimin. Kalau Abdullah Al-Qasimi, seorang yang cerdas, seorang yang alim, sampai dijuluki seperti Ibnu Taimiyah yang kedua, orang-orang mengatakan ini pasti masuk surga. Tapi apa kenyataannya, ma'asyiral muslimin? Akhirnya mati dalam keadaan komunis. Sedangkan pendeta ketika menyebarkan nasorohnya, agamanya, orang-orang mengatakan pasti masuk neraka. Tapi apa yang berbicara, ma'asyiral muslimin, dengan takdir Allah? Di akhir hidupnya dia masuk Islam, membela Islam dan mati husnul khatimah. Jadi kesimpulannya, ilmu bukan segala-galanya, ma'asyiral muslimin. Walaupun itu perlu dan wajib kita lakukan dan kita cari. Dan gelar dan kecerdasan, kepintaran bukan segala-galanya, ma'asyiral muslimin. Walaupun itu perlu kita miliki. Tapi yang kita cari adalah bagaimana kita mati husnul khotimah. Betul apa tidak? Buat apa pinter, cerdas, karangannya banyak tapi mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Dan kita dikumpul di sini, ma'asyiral muslimin, harapan kita supaya kita mati husnul khotimah. Panjang umur, sehat walafiat, selamat dan barokah. Itu tujuan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kita tidak bisa mengandalkan amalan-amalan kita. Yang terakhir, bahwasanya seperti Abdullah Al-Qasimi ini banyak, ma'asyiral muslimin, di zaman kita. Pemikirannya liberal, pluralisme, pemikirannya agama tidak boleh ikut campur dalam kehidupan. Agama hanya untuk seorang hamba dengan Allah. Kalau ngatur ekonomi, jangan ikut-ikut agama, tidak boleh campuri. Rumah tangga, agama sisihkan. Politik, agama sisihkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada kiai yang mempunyai pemahaman pluralisme ini, semacam ini, berarti kiai ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekulerisme, bukan ajaran sekulerisme semacam ini, berarti kiai ini, ma'asyiral muslimin, gagal paham. Gagal paham. Kalau ada seorang kiai mempunyai pemahaman sekulerisme, berarti kiai ini gagal paham. Maaf kiai-kiai, kalau ada yang hadir di sini, maaf, gagal paham terhadap agama. Kenapa? Karena agama Islam mengajarkan segala sesuatu. Ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu. Jangankan ke politik, masuk ke jeding aja diajarkan, ma'asyiral muslimin. Betul? Keluar dari jeding diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk ke masjid diajarkan. Mengurus agama diajarkan, mengurus pemerintahan diajarkan, mengurus rumah tangga diajarkan. Kenapa agama tidak boleh diikut sertakan di dalam kehidupan? Sekulerisme, ajaran sekulerisme ini sudah terjangkit di kiai-kiai kita, ma'asyiral muslimin. Yang kita khawatirkan adalah mereka mati su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Tapi kita doakan mereka supaya dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, di sini kayaknya saya menggurui para habaib dan berguru-guru kami, tapi ini adalah imtithalam li amri Al-Habib Umar, dan insya Allah nanti akan diperluas dan kita mendapatkan faedah yang banyak dari guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.